Om Swastiastu. Halo, perkenalkan, saya Putra Abda Ursula, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Universitas Ganesha. Saya juga bekerja sebagai dosen di Universitas Penyesakti Singaraja. Nah, kali ini saya mau membahas sebuah topik mengenai mengintegrasikan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila dalam layanan bimbingan konseling untuk pendidikan yang berkelanjutan. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, berikut ini adalah mind map mengenai mengintegritas pengembangan filsafat pendidikan Pancasila dalam layanan bimbingan konseling untuk pendidikan yang berkelanjutan. Nah, di pusat utamanya yaitu ada filsafat pendidikan Pancasila dengan membahas mengenai definisi dan tujuannya. Kemudian di cabang pertama ada pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas mengenai nilai utama Pancasila dalam pendidikan serta tujuan pengembangan filsafat Pancasila. Kemudian di cabang kedua ada layanan bimbingan konseling. Kita akan membahas mengenai definisi layanan bimbingan konseling, tujuan layanan bimbingan konseling, dan pendekatan layanan bimbingan konseling. Masuk ke cabang ketiga, ada integrasi nilai Pancasila dalam konseling. Di dalamnya, kita akan membahas mengenai menanamkan nilai Pancasila dalam konseling dan metode integrasi. Pada cabang keempat, ada pendidikan berkelanjutan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi, tujuan, dan hubungan dengan bimbingan konseling. Di cabang yang terakhir, ada dampak integrasi filsafat Pancasila. Di sini kita akan membahas mengenai pengembangan karakter siswa, pendidikan yang ada dalam merata, serta mencapai harmonisasi dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter mulia dan mampu berkontribusi pada keberlanjutan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, filsafat pendidikan Pancasila menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan memberikan arah bagi pendidikan yang berkelanjutan dengan menanamkan karakter yang berlandaskan pada kebijaksanaan lokal dan nilai-nilai universal. Di sisi lain, bimbingan konseling merupakan layanan penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi membantu siswa mengatasi berbagai tantangan, baik akademik maupun personal. Dengan mengintegrasikan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila ke dalam layanan bimbingan konseling, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya kondusif, tetapi juga berkelanjutan, di mana siswa dibimbing untuk menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi, di sini kita akan membahas bagaimana layanan bimbingan konseling dapat menjadi media untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Pancasila demi pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan mengacu pada proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap individu dan masyarakat. Filsafat pendidikan Pancasila memberikan kerangka nilai yang relevan dalam menciptakan pendidikan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa peran nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mendorong siswa untuk mengintegrasikan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk individu yang bermoral dan bertanggung jawab. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjaga keadilan sosial. Selanjutnya ada persatuan Indonesia, yaitu menumbuhkan semangat kebangsaan yang inklusif di mana keberagaman dianggap sebagai kekuatan. Selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu membangun budaya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menanamkan prinsip keadilan dan kesetaraan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Bimbingan konseling memiliki peran penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai filsafat pendidikan Pancasila, terutama dalam membangun pendidikan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran strategis bimbingan konseling dalam konteks ini. Yang pertama, membentuk karakter berbasis nilai Pancasila. Layanan bimbingan konseling dapat membantu siswa memahami dan mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang personal, konselor dapat mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan keadilan dalam interaksi sosial mereka.
Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran lingkungan dan sosial. Konselor dapat mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam sesi konseling dengan menanamkan rasa tanggung jawab, sehingga siswa terhadap lingkungan dan komunitas mereka. Hal ini sesuai dengan semangat Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kemudian, yang ketiga, mengajarkan resolusi konflik yang berbasis musyawarah. Filsafat Pancasila mengajarkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Konselor dapat menggunakan prinsip ini untuk membantu siswa mengelola konflik interpersonal dengan cara yang adil dan bijaksana, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif dalam keputusan sekolah. Konselor dapat memfasilitasi keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, misalnya melalui forum siswa atau kegiatan musyawarah. Pendekatan ini mengajarkan siswa tentang pentingnya demokrasi dan tanggung jawab dalam menjalankan peran mereka sebagai anggota komunitas sekolah. Kemudian yang kelima, yaitu mengembangkan kepemimpinan berbasis Pancasila. Kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila akan membentuk individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegrasi. Bimbingan konseling dapat menjadi media untuk melatih siswa menjadi pemimpin yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab. Untuk memastikan pengintegrasian filsafat pendidikan Pancasila dalam bimbingan konseling berjalan efektif, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu mengembangkan program bimbingan berbasis nilai Pancasila. Konselor dapat merancang program bimbingan konseling yang secara khusus mengadopsi nilai-nilai Pancasila, seperti sesi pelatihan tentang toleransi, keadilan, atau kerjasama antar siswa. Yang kedua, melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu dukungan dari guru, kepala sekolah, dan orang tua yang sangat penting untuk memastikan nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui workshop, diskusi, atau program komunitas. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan interaktif. Konselor dapat menggunakan pendekatan yang kreatif dan interaktif seperti simulasi, diskusi kelompok, atau proyek komunitas untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, ada mengintegrasikan pendidikan nilai dalam kurikulum. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum bimbingan konseling harus dilakukan secara sistematis, sehingga menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian, mengintegrasikan filsafat pendidikan Pancasila dalam bimbingan konseling bukan tanpa tantangan. Jadi ada beberapa tantangan nih yang mungkin dihadapi, liputi kurang pemahaman siswa tentang nilai Pancasila atau resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama ada meningkatkan kapasitas konselor. Jadi konselor perlu mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara efektif dalam layanan mereka. Kemudian yang kedua ada mengadopsi pendekatan yang relevan, yaitu konselor perlu menggunakan pendekatan yang relevan dengan kebutuhan dan minat siswa, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterima dengan baik. Kemudian yang ketiga ada memantau dan mengevaluasi program. Evaluasi secara berkala penting untuk memastikan bahwa program bimbingan konseling berbasis Pancasila berjalan sesuai dengan tujuan. Mengintegrasikan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila dalam layanan bimbingan konseling adalah langkah yang strategis untuk menciptakan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan, bimbingan konseling dapat membantu siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter mulia dan bertanggung jawab terhadap masa depan mereka. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada siswa secara individu, tetapi juga dalam lingkungan sekolah secara keseluruhan, menciptakan harmoni dan keberlanjutan dalam proses pendidikan. Di era yang penuh tantangan ini, pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila melalui bimbingan konseling adalah kunci untuk membangun generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan dunia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.